Malam kembali menyapa, dan bagi Pak Budi, ini adalah awal dari jam kerjanya. Sebagai sopir pengantar jenazah, malam adalah sahabatnya, meski terkadang membawa cerita yang tak terduga. Di sudut rumah duka yang sunyi, ia bersiap. Hanya suara jam dinding yang menemaninya, setiap detiknya terasa begitu lambat dan menggema. Udara terasa berat, seolah ikut berduka. Pak Budi menarik napas dalam-dalam, menguatkan hati sebelum menyalakan mesin mobil ambulans yang sudah menantinya. Tugasnya malam ini adalah mengantar sebuah peti ke pemakaman di desa seberang. Sebuah perjalanan yang akan membelah keheningan malam. Mesin mobil menderu pelan, memecah kesunyian. Perlahan, mobil jenazah itu meninggalkan area rumah duka, melaju menembus jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan menjadi satu-satunya penerang, membentuk bayangan panjang yang menari-nari. Semakin jauh dari kota, jalanan semakin gelap dan sepi. Hanya hamparan sawah dan pepohonan rimbun di kiri dan kanan. Di tengah keheningan itu, Pak Budi mulai mendengar sesuatu. Awalnya hanya seperti bisikan angin, tapi lama-kelamaan suara itu semakin jelas. Suara tangisan lirih, seolah datang dari bagian belakang mobil. Ia mencoba mengabaikannya, mungkin hanya perasaannya saja, tapi suara itu tak kunjung hilang, malah semakin membuatnya merinding. Tiba-tiba, brek, mesin mobil batuk-batuk lalu mati total. Tepat di tengah-tengah jalan setapak yang dikelilingi hutan lebat. Tidak ada satupun lampu atau rumah di sekitar. Dengan perasaan cemas, Pak Budi mengambil senter dan turun untuk memeriksa mesin. Angin malam berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Saat ia sedang sibuk mengutak-atik mesin, matanya tak sengaja menangkap sebuah gerakan di kejauhan. Di bawah sorotan rembulan yang samar, tampak sesosok bayangan putih berdiri di tepi hutan. Sosok itu diam tak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Perlahan, sosok itu mulai melangkah mendekat, sangat pelan, seolah melayang di atas tanah. Dengan tangan gemetar, Pak Budi mempercepat pekerjaannya. Entah bagaimana, mesin mobil tiba-tiba bisa menyala kembali. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompat masuk, mengunci pintu, dan tancap gas. Ia tak berani menoleh ke belakang. Perjalanan sisa terasa begitu mencekam. Akhirnya, gerbang pemakaman terlihat. Setelah menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan jenazah, ia merasa sedikit lega. Saat hendak kembali, ia iseng menyinari bagian belakang mobilnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat ada sehelai kain putih usang tersangkut di gagang pintu belakang, seolah menjadi tanda mata dari pertemuan mengerikan di tengah hutan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita lainnya.